Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, dalam video kali ini saya akan membuat sebuah video atau menampilkan sebuah video untuk memenuhi salah satu mata kuliah, tugas mata kuliah dalam di IAIN Ponorogo, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Review Jurnal Nasional. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Andika Nurhaliza Pratama, biasa dipanggil Andika. Untuk nomor induk mahasiswa 2031-9009. Nah, lanjut ke pembahasannya guys ya. Untuk pembahasannya saya kali ini akan membahas tentang daftar pustaka jurnal yang akan saya teliti. Untuk judul jurnal ini berjudul Kerangka Cita Hukum Bangsa sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Untuk nama jurnal yaitu Jurnal Cita Hukum volume 2 halaman 89 sampai dengan halaman 100. Untuk tahun diterbitkan pada tahun 2014. Untuk nama penulis yaitu Dedi Nursamsi. Nah, itu adalah daftar pustaka jurnal yang akan saya teliti. Oke, lanjut ke pembahasan isi dari jurnalnya guys ya. Nah, untuk latar belakang jurnal ini dilatar belakangi dari runtuhnya Orde Baru. Setelah runtuhnya Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen guys. Dan sebelum diamandemen, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah diamandemen, kekuasaan tertinggi berpindah atau jatuh di tangan rakyat. Dan setelah diamandemen, dalam pasal 1 ayat 3, Indonesia itu disebut sebagai negara hukum. Dan sebagai negara hukum harus memiliki lembaga-lembaga hukum yang saling bekerja sama, yang membentuk sistem ketatanegaraan. Lembaga-lembaga hukum itu terdiri dari 1. MPR, 2. DPR, 3. Presiden, 4. Wakil Presiden, 5. BPK, 6. MA atau Mahkamah Agung, yang ketujuh adalah MK. Nah, pada pembahasan jurnal kali ini saya akan membahas tentang MK atau Mahkamah Konstitusi. Latar belakang pembentukan MK yaitu didasari konsekuensi dari perwujudan negara hukum. MK itu bertugas sebagai menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya apa guys? Yaitu untuk menguji isi dari undang-undang, apakah itu bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 ataukah tidak. Dan dalam kenyataannya MK itu ada tambahan tugas atau bertugas sebagai menguji perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, dalam penelitian ini Harun Al-Rashid tidak setuju bahwa MK itu menguji perpu. Dan ada pendapat yang lain, Mahfud MD selaku ketua MK Mahkamah Konstitusi yaitu setuju bahwa MK itu menguji perpu. Nah, dari latar belakang inilah muncullah jurnal ini. Lanjut ke pembahasan lainnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji tentang kewenangan MK menguji perpu atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila atau sebagai ideologi. Untuk subjek penelitian yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif atau berdasarkan kenyataan. Lanjut ke hasil penelitiannya ya guys. Oke, Pancasila itu disebut sebagai ideologi hukum bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Setiap hukum yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk menciptakan tujuan atau merealisasikan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, permusyawaratan yang berdasarkan dengan ketuhanan
peraturan perundang-undangan itu adalah yang membuat adalah presiden. Hak presidenlah untuk membuat perpu karena keadaan darurat. Jadi perpu ini dibentuk jika ada keadaan darurat. Tetapi ada juga perpu yang tidak didasari dengan keadaan darurat, tetapi adanya krisis yang membuat presiden itu membuat peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Nah, setelah dibuat peraturan perundang-undangan ini maka DPR lah yang memutuskan pada sidang berikutnya sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyetujui atau menolak perpu tersebut untuk menjadi undang-undang. Jadi DPR itu yaitu setelah adanya perpu, DPR ini berhak untuk menyetujui atau menolak perpu ini dijadikan undang-undang ataukah tidak. Sehubungan dengan tersebut ini disebut dengan legislative review. Itu kewenangan DPR. Selanjutnya setelah menjadi undang-undang maka dapat diuji oleh MK yang dikenal dengan judicial review. Nah, pemeriksaan pengujian undang-undang ini terdapat dua macam ya guys. Yaitu pengujian secara formil dan pengujian secara material. Pengujian secara formil yaitu pengujian tentang prosedur, tata cara, sebab terjadinya atau terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengujian secara material yaitu dari isinya itu bertentangan dengan undang-undang dasar ataukah tidak. Nah, jadi tugasnya MK di sini yaitu untuk menguji apakah undang-undang dan juga perpu itu adalah melanggar undang-undang dasar 1945 ataukah tidak. Setelah itu dalam kerangka cita hukum atau Pancasila dari pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu adalah untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dan menjaga hak dasar konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga negara guna terwujudnya keadilan dalam negara hukum serta tercapainya cita-cita negara. Dalam kerangka cita hukum itulah atau dalam Pancasila maka Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung memiliki kewenangan untuk menguji perpu atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini MK tidak menguji secara material guys ya, tetapi tidak menguji secara formil, terutama berkaitan dengan dasar pembentukan perpu adalah keadaan genting. Jadi di sini MK yaitu berhak untuk atau memiliki kewenangan untuk menguji perpu secara dasar atau secara formil. Setelah itu sehingga diharapkan kesewenang-wenangan dari pemerintah itu tidak terjadi dan pada akhirnya terwujud kerangka cita hukum dari bangsa Indonesia. Karena yang wajib atau yang memiliki kewenangan untuk menguji secara material yaitu DPR karena tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya terakhir kesimpulannya yaitu meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan perundang-undangan atau perpu, akan tetapi demi keadilan berdasarkan kerangka hukum atau Pancasila maka peraturan perundang-undangan ini berhak untuk diuji oleh MK atau Mahkamah Konstitusi secara formil, terbatas secara formil. Karena untuk pengujian secara material sudah tertulis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah kesimpulannya. Oke, sekian video kali ini yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada komentar, ada pertanyaan, ada saran, silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, kalian like video ini, share dan juga subscribe channelnya guys ya. Karena subscribe, semua like, share itu semuanya gratis. Oke, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.